Pagi cuy. Jadi hari ini adalah acara dari undangan Kementerian Ekonomi Kreatif. Itu kita nanti harusnya pagi ini kita sarapan dulu tuh di lantai 2 di restorannya. Nah tapi sebelum sarapan kita mau cerita ini spesial di video ini, di vlog ini kita mau ceritain perjuangan kita ngonten dari nol sampai kita bisa ada di titik ini. Kita diundang ke Jakarta oleh Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai konten kreator inspiratif dan juga positif katanya sih ya. Nanti kita bakal satu acara sama Bang Winda Saudara. Ada Ayudis Ardana juga. Ada yang channel YouTube paling banyak ditonton di Indonesia tuh, ada Juni and Family yang Dedi Finger. Nah itu inspiratif buat para ibu-ibu supaya anaknya itu bisa kreatif gitu ya. Nah ceritanya awal mula gua ngonten itu begini. Awal mula gua ngonten itu video pertama gua, mungkin kalian udah banyak yang tahu yang ini nih. Pas itu gua kan mau divaksin gua kan. Nah kata gua ngomong sama dokter, "Dok, saya nggak usah divaksin lah, Dok." Lah kenapa? Saya takutnya waduh vaksin men, oma vaksin toxic, small ambition nama negatif, anyong badiu kata gua, ya badi 6D 6do kata kan, ya badi 6D kata kan, kata gua ya badi di ya badi 6D 6do, ya badi 6D 6do ya ba. Nah video itu pertama kali gua buat itu tahun 2021. Waktu itu Covid, gua itu parodiin Katak Bizer. Memang sih itu nggak FYP, tapi karena gue sekarang udah meledak follower di TikTok. Nah, itu sekarang banyak yang nyari tuh sampai FYP. Nah, itu gua buat tahun 2021 waktu Covid. Waktu itu gua belum sama mereka, gua iseng bikin video sendiri gitu. Karena gue yakin waktu Covid orang-orang itu banyak main HP. Jadi sosial media itu kayak TikTok itu pasti butuh banyak konten kreator. Nah, awal mula gua ngonten bareng mereka itu pertama kali gua ajak si Bagong sama Tama. Waktu itu gue inget hujan, gerimis. Gua ada ide yang waktu itu ada tren yang ini nih. Nah, waktu itu video kayak gitu masih tren gitu. Nah gue ada ide kepikiran, yuk kita coba ikut tren yuk gitu. Siapa tahu FYP. Waktu itu gue belum bisa bayar mereka karena pun gue baru mulai. Nah tapi salutnya mereka bantuin gue ikhlas gitu, mau bikin konten walaupun hujan-hujanan. Dan akhirnya videonya FYP. Nah karena video yang waktu itu gue buat sama Tama sama Bagong itu FYP, gue semangat nih buat ngonten walaupun iseng-iseng, tapi gue coba untuk konsisten. Kayak setiap kita nongkrong nih ya, kayak bercanda-bercanda, kalau ada hal yang lucu kita kontenin. Nah video gue yang pertama kali meledak itu video yang ini. Kenapa ini? Kenapa mas? Pingsan jatuh tadi, batuk keluar darah tuh. Teleponin sih bapaknya sih, suruh jemput. Siapa namanya? Agus. Anjing nyontok. Dari video itu gue berhasil dapetin sekitar 40 juta views. Dan gue dapet follower itu sekitar 150.000 dalam satu hari. Tapi perjuangan kita belum selesai di situ. Karena setelah video itu yang nonton rame tuh, kita upload lagi. Video selanjutnya itu belum tentu rame, masih pasang, masih surut. Nah lebih parahnya lagi, waktu itu kelas 3 SMK kita sempet bubar. Jadi awal-awal perpecahan kita itu dimulai dari gua, Bagong dan semuanya lah punya salah. Terutama gua mengakui kalau gua dulu sering banget telat kalau diajak konten. Terus dan puncaknya waktu Umpit nyusul, gua lagi sama pacar gua. Nah dari situ Umpit mulai berpikir nih kalau gua ini lebih mentingin pacar gua daripada teman-teman. Dari situ Umpit mulai ngejauhin kita dan ngajak konten kita. Di situ gue sakit hati kayak wah lo orang belum sukses aja udah ngelupain, maksudnya sama temen udah kayak gitu. Iya mas-malesan gitu. Ya jadi waktu itu egonya masih pada besar lah ya, kayak gua dan semualah kita orang tuh belum bisa diatur, kayak kameramennya siapa, terus yang main siapa. Jadi Ompet tuh marah lah sama kita orang kan, nggak bisa diatur. Tapi Ompet marahnya nggak ngomong langsung, jadi dia ngejauhin kita. Terus dia nyari partner atau temen baru buat konten dia lagi. Jadi kita didiemin sama dia gitu. Ya bener, dulu tuh memang kayak gitu. Karena ngerasa baru naik ya,
jadi punya ego masing-masing. Gue pengen tampil lebih banyak, gue ini gue itu, jadi pusing diaturnya daripada setiap konten gue cuma dapat emosi. Dan gue ngerasa waktu itu tim udah nggak sehat tuh, saling ini saling itu. Nah gue di situ ambil keputusan untuk udahlah gue berhenti konten aja, daripada kedepannya nggak ada yang mau ngalah bakalan terus kayak gini. Gue pilih untuk udahlah kayaknya gue cari partner konten yang lain gitu. Jalan 3 bulan gue cari talent yang lain tuh. Kalau kalian inget yang ngikutin gue dari awal, mereka tuh muka-mukanya yang ini. Nah itu gue 3 bulan sama mereka. Tapi gue ngerasa waktu sama mereka, sorry nih ya buat yang gue sebutin ini nanti. Nah gue waktu sama mereka ngerasa jokesnya kurang masuk. Kayak gue lahir bareng temen-temen gue yang ini, tapi ketika tumbuh bareng mereka nih kayak ngerasa pondasinya itu kayak bukan seperti awal gitu. Jadi gua dengan kerendahan hati juga gua maafin mereka. Yang pertama, mereka juga udah kapok karena kasarnya waktu itu memang gua tendang lah, gua pecat gitu. Nah dari situ gua ajak mereka ngonten lagi. Gua juga minta maaf waktu itu gua emosi karena memang keadaannya lagi kurang mau kayak apa ya, lagi panas. Tahu Bayu lagi sama ceweknya, malah itu waktu itu endorse deadline, Bayu malah main sama ceweknya tuh di situ panas. Udahlah mending gak usah konten sekalian. Nah gitu. Nah terus gue minta maaf, ya sudah sini kita gabung lagi gitu. Nah setelah kejadian itu justru mereka ini jadi pada nurut. Ibaratnya kayak Gus lu di sini mainnya ini, lu ini gitu. Nanti si Tama kameramen aja ya Tam, gak usah muncul lagi. Nah pada mau gitu karena dia orang udah ngerasa pahitnya waktu itu gue pecat, dan mereka nggak dapet duit dong otomatis. Jadi mereka mungkin di situ jadi nurunin egonya lah gitu. Nah tapi setelah mereka kembali dari gue pecat 3 bulan itu, nah disinilah tim kami semakin kompak, dan inilah awal mula kejayaan Ompet Visual. Nah gue dan teman-teman ngerasa konten kita mulai dilirik, maksudnya mulai banyak view-nya ketika kita bikin konten tipe-tipe. Nah tipe-tipe pertama kita itu tipe-tipe main PS yang ini. Nah dari situ kita mulai terus coba rajin bikin konten tipe-tipe. Nah puncaknya atau meledak-ledaknya itu ketika kita mulai pakai tema bocil. Tipe-tipe bocil main bola, main sumputan, main kelereng, main layangan. Wah di situ kita meledak-ledak. Dan kita bisa sampai di sini ya karena kalian para bocil-bocil. Terima kasih bocil-bocil. Tapi perjuangan kita nggak sampai di situ. Walaupun kita posisinya udah banyak subscriber, udah banyak penonton gitu, udah banyak yang kenal, musibah tetaplah musibah. Ada aja di puncak-puncaknya kita lagi seneng-seneng yang konten, view-nya banyak, YouTube kita ke-hack. Kalian juga kan pasti ngikutin tuh, beberapa bulan yang lalu YouTube kita ke-hack tuh, di 7 juta subscriber kita ke-hack. Nah di situ gue juga nggak bisa tidur 7 hari. Tapi sekarang udah pulih dan alhamdulillah kita bisa makin berkembang lagi, sehingga buktinya kita sekarang itu dapat undangan dari Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai konten kreator yang inspiratif dan positif. Nah segitu aja nih cerita dari kita.